Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, jumpa lagi. Adapun untuk video kali ini saya akan membahas cara pembuatan dari pupuk nitrogen ya, atau istilahnya X urea dengan menggunakan BioF ya. Mari ikuti proses pembuatannya. Sebelum dilakukan proses pembuatan pupuk urea, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ini beberapa formula ya yang akan kita manfaatkan. Terutama ini adalah BioF, fungsinya sebagai salah satu unsur ya dalam proses pembuatan urea ya. Oke ya, marilah ikuti prosesnya. Selanjutnya bahan-bahan yang akan kita siapkan ya teman-teman. Yang pertama adalah urin kelinci ya, yang bagus ya, urin kelinci. Kemudian yang kedua adalah kohe ya, ini udah siapkan, ada kohe sapi yang sudah difermentasi juga. Kemudian ada BioF ya, ini BioF yang sudah kita kembangkan kemarin, coba dulu ya. Kemudian selanjutnya ada gula ya, gula aren. Ini gula aren yang sudah kita haluskan ya. Ini untuk ukuran gula aren ya, disesuaikan ya. Semakin banyak semakin bagus ya, kurang lebih sekitar 1/4 ya bagusnya, 1/4 kilo. Kemudian ada ditambah dengan air ya. Ini kita akan menggunakan air dari cucian air beras ya. Ya, nanti bahan-bahan ya semuanya ini, gula aren kita rebus, biarkan hingga mendingin. Kemudian campurkan gula aren dengan BioF. Ini biarkan kurang lebih sekitar 24 jam ya. Berarti kurang lebih sehari semalam ya. Kemudian campurkan semua bahan-bahan itu, masukkan ke dalam wadah atau bisa menggunakan ember, bisa juga menggunakan tong ya teman-teman, tergantung dari kesiapan kita ya. Itu adalah salah satu bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan nitrogen ya, karena nitrogen sini mungkin teman-teman semuanya sudah paham ya manfaat dari nitrogen. Kalau bahasa tokonya adalah urea ya. Kita akan mencoba memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita untuk pembuatan urea secara kompos atau penggunaan pupuk organik ya. Karena bahan-bahan tersebut sebenarnya ada sekeliling kita ya. Yang tanya ada kohe sapi, saya ulang lagi. Kemudian ada urin kelinci. Kemudian ada gula merah atau gula kawung. Kemudian ada air biasa banyak ya, bagusnya itu air hujan. Kemudian kita gunakan BioF, formula BioF ya. Oke, selanjutnya kita akan coba satu persatu bahannya kita campurkan atau kita satukan ya, simpan di salah satu tempat. Kita akan menggunakan ember ini aja ya teman-teman. Ini air sudah kita siapkan. Kita siapkan dulu air ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masukkan urin. Kita menggunakan urin kelinci ya. Sebenarnya urin kambing juga cukup bagus ya teman-teman. Kalau mau urin kita juga bisa dimanfaatkan ya. Daripada dibuang sayang, urin tiap pagi bisa disimpan, dikumpulkan, kemudian kita manfaatkan untuk pupuk ya. Urin sudah masuk. Kemudian ada BioF ya. BioF ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Ya cukup untuk BioF ya. Kemudian ada lagi ini gula aren ya. Kita masukkan ya gula arennya yang sudah diikan. Untuk gula aren ya, bagusnya sekitar 1 kilo ya teman-teman. Ya. Kemudian ini ada kohe sapi, kita masukkan.
ya. Ya, selanjutnya ini ada cucian air beras dan cangkang telur kita masukkan juga ya. Jadi intinya kita sekali lagi memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita ya. Ini bahannya tidak terlalu sulit. Ada kohai sapi, kemudian air kencing, urin, kemudian ada cucian air beras, dan ditambah dengan menggunakan formula BioF ya. Oke teman-teman, setelah bahan-bahan semua dimasukkan, kemudian kita aduk dulu ya teman-teman. Kita aduk dulu ya bahan-bahan yang tadi yang sudah kita masukkan. Ini adalah salah satu teknik atau cara petani irit ya, dengan menggunakan pupuk POC, dengan memanfaatkan lahan yang ada, bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Kita akan mencoba membuat nitrogen ya, atau pupuk nitrogen atau pupuk urea ya, kalau bahasa tokonya ya. Ya silakan teman-teman yang ingin mencoba membuat dalam rangka tadi ya, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita ya. Setelah bahan-bahan ini diaduk merata, kemudian kita tutup ya teman-teman, fermentasi ya. Bagusnya itu menggunakan plastik ya. Kalau ini kita seadanya dulu, kita tutup rapat-rapat, kita fermentasi ya kurang lebih sekitar 20 hari ya teman-teman. Nanti setelah 20 hari kita akan diaplikasikan ya. Ini yang tempo dulu kita buat ya. Ini waktu itu kita membuat pupuk dari sama ya. Kita akan lihat ya pupuk yang sudah jadi ya teman-teman, yang menggunakan media BioF. Kita lihat ya pembuatan yang tempo dulu, asam humat ya. Kita membuat pupuk pembuatan asam humat yang berupa dari campuran kohe, kotoran hewan atau kambing, kemudian rumput yang dicacah, terasi, dedak halus, gula aren, dan BioF. Ini kita akan fermentasi. Ini baru sekitar kurang lebih 2 minggu ya. Ini ya sudah mulai keluar mikrobanya. Ya kita aduk dulu ya teman-teman. Ini belum masih belum jadi ya. Ini nanti diusahakan kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Jadi sebagusnya itu teman-teman, kalau kita mau bertani terlebih dulu kita siapkan dulu bahannya ya. Karena ini prosesnya cukup lama ya fermentasinya ya. Jadi sebelum waktu kita pembuatan media atau bedengan, kita sudah siapkan pupuk-pupuk yang akan kita manfaatkan ya. Di antaranya seperti ini, asam humat, kemudian tadi urea. Kita fermentasi dulu ya teman-teman, sambil menunggu proses pembuatan bedengan atau media dalam bertanam cabai ya. Dan ini juga sebenarnya sih bisa dimanfaatkan untuk menggunakan pupuk selanjutnya ya. Setelah tumbuhan atau cabai itu sudah cukup dewasa atau tumbuh besar, kita nanti dikasih pupuk susulan nih. Ya, setelah itu kita tutup kembali ya teman-teman. Kita tutup kembali, masih dalam proses fermentasi ya. Terima kasih teman-teman, saudara semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini dari awal sampai akhir, yaitu cara pembuatan pupuk nitrogen ya, atau istilahnya urea
dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekeliling kita ya. Ini adalah salah satu jurus irit petani ya, dalam rangka mengefisienkan dan sekaligus memanfaatkan tadi barang-barang atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita, supaya insya Allah walaupun dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk POC, hasilnya tadi sudah kelihatan dari bukti penanaman cabai ya teman-teman. Ya silakan, mohon maaf bukan maksud menggurui ya, ini hanya bagi-bagi pengalaman, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi, terobosan baru untuk lebih semangat lagi untuk menciptakan atau memanfaatkan bahan-bahan tadi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.